semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini aku mau berbagi pengalaman tetap bersama Anas tentang pipi tembem sebelah. Banyak teman-teman yang sudah DM, seneng banget rasanya karena ada beberapa teman, mungkin lebih dari banyak ya yang sudah DM saya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya Anas Brasil tentang berbagi pengalaman pribadi, yaitu tentang wajah asimetris. Banyak teman-teman yang sudah sukses dan mempunyai perubahan pada wajah dan memiliki wajah yang keduanya lumayan tembem, bukan tembem sebelah. Ayo teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai wajah asimetris, kita nggak sendiri teman-teman, masih banyak teman yang lainnya juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa seperti saya. Dan banyak juga yang tanya, yang pertanyaannya itu sulit untuk saya jelaskan, jadinya saya menyuruh teman saya itu untuk melihat ulang video saya tentang wajah asimetris. Kenapa sih Kak wajah saya setelah cabut gigi itu kenapa semakin tirus, yang sebelahnya itu tembem? Lah, gini saja teman-teman ya logikanya. Karena apa? Gigi yang katanya sudah dicabut itu menjadi tirus. Katanya apakah karena gigi gerahamnya itu dicabut menjadikan pipinya tirus? Kalau menurut saya itu enggak ya. Soalnya apa? Kenapa gigi gerahamnya dicabut? Pastinya giginya bermasalah. Permasalahannya kenapa dicabut? Pastinya juga berlubang dan sering sakit dan harus direlakan untuk dicabut. Karena apa? Kalau teman-teman yang mengalami gigi yang berlubang atau sakit itu tentunya jarang dipakai untuk mengunyah makanan ya teman-teman, dan akhirnya menggunakan pipi yang sebelah, dan akhirnya yang sebelahnya itu mengalami besar, bengkak gitu, jadinya pipinya itu tembem. Dan yang sini yang habis dicabut itu ini kan logikanya udah lama nggak pernah dipakai mengunyah makanan dan mengalami penirusan. Karena penirusan itu apa? Kan kita sering menggunakan yang ini, dan ini nggak pernah dipakai, mengunyah makanan, dan tidurnya sering miring ke sini untuk menahan sakit. Ya itu logikanya kenapa menjadikan pipi itu menjadi tirus yang habis dicabut. Ya logikanya itu teman-teman, kita mencari solusi dari awal pertama, kedua yaitu mencari solusi bagaimana caranya untuk mensimetriskan kembali. Dan teman-teman itu banyak yang tanya kenapa yang ini yang habis dicabut itu menjadikan tirus. Ya logikanya ya karena nggak pernah dipakai untuk makan, dan karena seringnya tidur yang kesakit ini, jadinya selalu begini terus, menjadikan pipi itu menjadi tirus yang habis dicabut. Dan ada pula yang tanya, Kak apakah benar sih gigi saya itu yang sini itu miring masuk? Apakah karena gigi saya miring masuk itu menjadikan pipi saya itu tirus? Sebenarnya gini teman-teman ya, soalnya gigi yang miring itu biasanya di waktu pertumbuhan gigi itu kan kita nggak tahu di mana dan bagaimana kita waktu itu posisi tidur. Soalnya kalau kita pada waktu pertumbuhan gigi gigi bungsu, kalau kita tidak semua orang dewasa itu mengalami pertumbuhan gigi bungsu, dan pas waktu pertumbuhan perbaikan gusi kemungkinan sakitnya itu pakai banget dan sering diginikan. Mungkin tidur pun juga sering diginikan dan mengakibatkan giginya itu miring atau masuk ke dalam lidah gitu ya teman-teman. Soalnya punya saya juga demikian. Soalnya saya ini berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya. Teman-teman boleh lihat video aku yang sebelum aku operasi gigi bungsu itu miringnya banget teman-teman. Soalnya gigi saya yang bungsu itu tumbuhnya miring, mengakibatkan gigi yang lainnya itu menjadi miring, dan mengakibatkan pipi saya itu juga tembem sebelah. Karena apa? Saya tidurnya sering begini terus, dan yang sini itu nggak pernah saya buat mengunyah makanan. Jadinya buat teman-teman, kalau tanya apakah karena giginya itu masuk ke dalam itu mengakibatkan
pipi tirus, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya ya. Soalnya pertumbuhan gigi itu juga disebabkan karena mengunyah makanan yang hanya menggunakan satu sisi saja. Pastinya yang tembem itu dan tidurnya yang menggunakan yang tirus itu untuk menahan sakit dan tidak pernah digunakan untuk makan makanan, mengakibatkan pipinya tirus. Dan pertumbuhan gigi itu juga tidak sempurna, bisa menjadi masuk ke dalam lidah sini ya, miring gitu. Jadinya ya salah satu penyebab dari beberapa pipi tembem sebelah juga bisa diakibatkan karena tidurnya miring. Gigi bermasalah juga. Gigi bermasalah bukan karena tumbuhnya miring saja, gigi bermasalah itu karena berlubang juga bisa, tumbuhnya miring juga bisa mengakibatkan wajah kita juga asimetris, mengakibatkan gigi kita juga asimetris. Dan selain itu teman-teman, kalau kita kebanyakan main HP sambil tidur miring, jelas itu juga berpengaruh. Cobalah teman-teman kita perhatikan aja ya. Kita ambil contoh, kita menggunakan mata yang ini dan mata yang ini aja hasilnya juga berbeda. Apalagi kita sering tidur miring begini sambil main HP begini, juga akan berpengaruh pada mata. Alisnya juga bakalan tinggi sebelah, atau ini yang besar bola matanya itu bisa lebih besar, atau itu alisnya, lipatan matanya juga nggak ada yang satunya. Itu bisa berpengaruh pada wajah asimetris karena tidurnya miring hanya satu sisi saja. Sering tidur miring satu sisi saja mengakibatkan wajah kita juga mengalami asimetris. Tidak hanya karena gigi, tidak karena mengunyah makanan hanya satu sisi saja, bisa jadi karena tidur sambil main HP itu juga bisa mengakibatkan wajah kita juga asimetris. Dan ada juga teman-teman yang tanya, "Kak, kenapa ya kok aku sering mengunyah makanan menggunakan pipi yang tirus itu, kenapa ya juga yang tembem?" Maksudnya gimana ya? Kadang saya itu bertanya kepada diri saya, pertanyaan kok bulat gitu. Tapi juga memang ada, tidurnya pakai yang tembem, mengunyahnya pakai yang tembem, pipinya kenapa yang tembem lah. Itu yang mengakibatkan saya itu menjadi pusing untuk menjawab. Soalnya semua orang itu berbeda. Kalau semuanya aktivitas pada yang tembem, tidurnya tembem, terus mengunyah ke tembem, itu berarti bukan karena tidurnya yang salah atau yang bagaimana. Mungkin karena sering mengunyah makanannya yang tembem itu, terus tidurnya itu bukan masalah kayaknya bukan masalah pipinya yang tembem yang digunakan untuk makan dan tidur. Biasanya juga karena rahangnya itu, giginya itu yang sini itu tumbuh, yang sini itu tidak tumbuh. Itu juga menjadi salah satu penyebab pipi tembem sebelah. Soalnya punya saya itu juga dulunya itu yang sini itu tembem, soalnya gigi bungsunya itu sudah tumbuh, yang sini belum tumbuh. Itu juga berpengaruh teman-teman. Soalnya banyak banget ya masalah kenapa pipi tembem sebelah nggak sesuai penjelasan saya, itu banyak banget alasannya. Entah itu yang cuman matanya asimetris tapi pipinya baik-baik saja, atau pipinya itu baik-baik saja tapi hidungnya miring. Itu juga ada solusinya, ada penyebabnya. Bukan karena ini itu harus seperti saya. Pokoknya saya itu menjelaskan buat teman-teman, kalau mempunyai wajah asimetris itu bisa dibantu dengan cara pemijatan wajah. Pemijatan wajah seperti ini gitu juga bisa loh teman-teman. Nggak harus mengunyah makanan seperti yang saya jelaskan, seperti yang video-video sebelumnya ya. Itu juga bisa membantu untuk mensimetriskan area alis. Juga itu ditekan dengan disamaratakan area mata juga. Yang benar itu ditarik ke atas gini teman-teman. Meskipun make up juga dari atas ke sini, tarik ke atas gini. Jadinya untuk membantu bagian yang asimetris itu juga bagus. Karena wajah itu memang tidak hanya untuk dioles-oles saja untuk merawatnya, tapi kita harus
merawatnya dengan pemijatan agar tidak otot-ototnya itu tidak terlalu tegang ya. Soalnya kalau otot-otot wajah kita tegang itu juga merangsang pada aura wajah kita, akan mengakibatkan wajah kita itu seperti suram, nggak bahagia gitu ya. Kadang kan ada teman-teman yang wajahnya kayak kaku begitu, mungkin dari dalam kita nggak bahagia juga bisa, ataupun memang perawatannya juga bisa, ataupun bisa karena kurang istirahat, ataupun banyak masalah atau stres bagaimana. Pokoknya banyak banget masalahnya. Jadinya untuk wajah-wajah yang asimetris itu kita kenali dulu penyebabnya, baru kita cari solusinya. Misalnya ya kayak gigi ini, kenapa kak gigi saya miringnya? Teman sebelah punya saya juga, tapi sekarang kan baik ya teman-teman, nggak kayak yang dulu. Teman-teman bisa lihat video aku yang dulunya itu gigi saya itu miring banget, tapi sekarang perlahan itu membaik karena saya mencari solusinya. Masalahnya ada di gigi, berarti saya harus mencari solusi untuk memperbaiki gigi. Saya nggak pakai behel ataupun apa, tapi memang saya pernah operasi gigi bungsu yang bagian tumbuhnya miring itu, dan merubah pola makan dan pola tidurnya, menjadikan wajah saya itu lumayan bagus ya daripada yang sebelumnya, dan menjadikan gigi saya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadinya untuk teman-teman yang mempunyai wajah asimetris itu, entah gigi, entah mata, ataupun hidung, ataupun apapun itu bagiannya, itu dicari penyebabnya. Salah satunya itu dicari penyebabnya dulu, baru kita mencari solusinya. Ya udah gitu aja teman-teman. Saya cuma mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau teman-teman kurang paham tentang penjelasan saya, boleh DM saya di Instagram @lediana_sugihanyaran, yang ada fotonya ya teman-teman, atau komen di bawah. Kita berbagi pengalaman tentang wajah asimetris. Alhamdulillah Anas mempunyai wajah yang lumayan bagus teman-teman daripada yang sebelumnya. Soalnya saya bercerita seperti ini karena saya mempunyai pengalaman. Kalau saya tidak mempunyai pengalaman, tentunya saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang udah DM, yang sudah komen di channel Anas Brasil. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Anas Brasil, menjadikan Anas itu semakin pede, karena Anas merasa tidak sendiri. Banyak teman-teman yang lainnya juga mengalami seperti Anas, mempunyai wajah asimetris, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah sukses mempunyai wajah seperti Anas, yaitu tembem keduanya. Karena penjelasan saya ini hanya bisa membantu untuk menembemkan pipi, bukan meniruskan pipi ya teman-teman. Soalnya untuk meniruskan pipi itu hanya bisa dibantu dengan botok, sulam benang, sulam kecantikan seperti artis-artis ya. Biasanya itu untuk perawatan yang lumayan mahal. Kalau penjelasan seperti saya ini, yaitu tidak ada efek sampingnya, yaitu bisa dilakukan setiap hari dimanapun juga, karena selain murah juga tidak ada pengaruhnya untuk wajah kita. Dan untuk teman-teman yang belum sukses atau berhasil, semua perlu telaten, perlu perjuangan. Nggak ada kode cepat teman-teman untuk mendapatkan perubahan, jadinya harus tetap sabar. Ya udah gitu aja teman-teman. Lain kali kita sambung lagi tentang video Anas, berbagi pengalaman pribadi sesuai pengalaman saya. Jika teman-teman kurang kurang memahami penjelasan saya, boleh komen di bawah ataupun DM Anas, yaitu di Instagram lediana_sugihanyaran. Ya udah gitu aja teman-teman. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan mudah dipahami. Jika teman-teman menyukai video saya, jangan lupa ya dukungan, komen, like, dan subscribe-nya. Ya udah gitu aja. Next time kita ketemu lagi di lain waktu bersama Anas Brasil. Ya udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Salam sukses ya dari Hong Kong.